Rakyat Mamasa Bersatu atau disingkat KRMB. 2 dekade semenjak Kabupaten Mamasa dibongkarkan menjadi daerah otonom, namun kita belum merasakan perubahan yang signifikan yang telah dilakukan oleh rezim yang berkuasa di Mamasa hari ini. Semangat perjuangan pemekaran Kabupaten Mamasa menjadi daerah otonom yang telah diperjuangkan oleh para pejuang pembentukan Kabupaten Mamasa sejatinya telah bergeser dari nilai-nilai dasar yang hendaknya menjadi kewajiban dari persyaratan pembentukan daerah tersebut. Euforia kekuasaan telah merusak fundamental otonomi daerah di Mamasa. Kita lupa bahwa tujuan hakikatnya sebuah otonomi yakni mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan menyukseskan agenda-agenda pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik melalui konsep, strategi, dan keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Seiring berjalannya waktu, 20 tahun pemerintahan di Mamasa telah terjadi pelanggaran serius yang begitu sangat besar dan pelik. Pemerintah di Mamasa hari ini sedang mempertontonkan sebuah pelanggaran kemanusiaan yang melampaui batas-batas kewajaran. Nilai-nilai kemanusiaan, nurani, moral, dan etika layaknya pejabat publik. Pemerintah yang telah merampas hak masyarakat, mengebiri keadilan serta merusak fundamental peradaban di Mamasa. Ketika kita tidak akan melupakan gaji honorer, kesehatan, guru dan pegawai OPD kurang lebih 6 bulan terakhir ini tidak dibayarkan, lalu berimbas kepada mogok kerja di RSUD Pondok Sapata, bahkan keinginan untuk mogok kerja juga sampai di puskesmas. Namun karena adanya intimidasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga mereka mengurungkan niatnya. Kantor-kantor pemerintahan juga sudah banyak yang tidak lagi bersemangat berkantor. Para pegawai sampai sekarang tunjangan mereka tak kunjung dibayarkan. Gaji aparatur desa pada 168 desa di 17 kecamatan di Kabupaten Mamasa juga tidak dibayarkan sampai saat ini. Ada 397 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sampai sekarang tak tahu nasibnya bagaimana. Keprihatinan kita bersama di saat banyak yang masyarakat menggantungkan harapannya menjadi P3K, di saat yang bersamaan pula 397 orang tersebut menyadarkan kita bahwa angka 397 saja bermasalah, apalagi ditambah lagi dengan 703 orang dari total 1100 formasi P3K yang dibuka di Mamasa. Selain itu, defisit APBD yang mencapai 100 miliar sampai saat ini. Padahal berdasarkan peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 121 garis miring PMK 07 2020 tentang batas maksimal kualitatif defisit anggaran maksimal sebesar 5% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2021 untuk kategori sangat rendah. Karena itu jika mengacu pada akumulasi pendapatan Mamasa yang berkisar pada angka 1 triliun setiap tahun, maka defisit itu maksimal di angka 50 miliar. Kita juga disuguhkan dengan berbagai macam masalah lainnya, seperti dana PEN yang tidak transparan, penyertaan modal PDAM yang melanggar perda, kejaksaan Mamasa yang minim prestasi dalam penegakan hukum. Oknum polisi di Mamasa diduga jadi kontraktor. Banyak pasar yang dibangun dengan anggaran pemerintah miliaran rupiah bermasalah dan banyak yang tidak difungsikan. Persoalan infrastruktur jalan seperti jalan Taube dan Neke yang berada berkisar 1 km dari jantung kota Mamasa yang tidak pernah mendapat perhatian serius dari pemerintah Mamasa. Pengelolaan sampah, prestasi WTP sebatas di atas kertas, kucuran dana bansos dengan jumlah signifikan di tengah-tengah persoalan keuangan Mamasa, dugaan penyelewengan dana tak terduga yang cukup besar
yakni senilai 22,6 miliar tahun 2021, tetapi pengalokasiannya tidak jelas. Kecurangan CPNS yang melibatkan anak pejabat dan sampai sekarang tidak mampu menangkap otak intelektual di balik masalah ini, dan dugaan penetapan pejabat birokrasi yang sangat syarat dengan KKN. Atas dasar itulah Koalisi Rakyat Mamasa Bersatu di bawah isu sentral evaluasi rezim pemerintahan Kabupaten Mamasa menyampaikan tuntutan sebagai berikut. Pertama, mendesak pemerintah Kabupaten Mamasa untuk transparan dalam penyaluran dana desa serta membayarkan gaji aparatur desa pada 168 desa di 17 kecamatan se-Kabupaten Mamasa. Kami meminta Bupati Mamasa mencopot KSPP Mamasa yang telah melakukan pembiaran terhadap pemberhentian perangkat desa yang melanggar Permendagri nomor 67 tahun 2000. Tiga, mendesak pemerintah Kabupaten Mamasa untuk membayarkan gaji tenaga honorer, kesehatan pendidikan, pegawai OPD, dan pembayaran dana klaim jasa medis bagi petugas medis baik di RSUD Kondosapata dan juga PKM di 17 kecamatan. Mendesak pemerintah daerah Kabupaten Mamasa transparan dalam pengelolaan dana klaim jasa medis dari BPJS ke RSUD Kondosapata. 5. Mendesak pemerintah Kabupaten Mamasa untuk menerbitkan SK Guru P3K dan DPRD jangan melempar kesalahan dalam penetapan APBD dengan mengacu ke surat edaran 204 Kemenkeu tanggal 13 Desember 2021 agar memastikan APBD 2022 menjaminkan hak-hak guru P3K. Mendesak pemerintah Kabupaten Mamasa untuk merealisasikan dana alokasi khusus DAK dan membuka secara transparan seluruh penggunaan anggaran tersebut. Mendesak pemerintah Kabupaten Mamasa untuk merealisasikan dana alokasi khusus DAK dan merealisasikan dana pemulihan ekonomi nasional PEN senilai 97 miliar tahun 2022 serta membuka secara transparan seluruh penggunaan anggaran tersebut. 7. Menuntut pemerintah Kabupaten Mamasa untuk mencopot kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah yang tidak mengurus pengelolaan aset daerah dan pendapatan asli daerah serta mengurus keuangan di Kabupaten Mamasa. Menuntut pemerintah Kabupaten Mamasa untuk mencopot Direktur Rumah Sakit Kondosapata dan mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa. Menuntut pemerintah Kabupaten Mamasa untuk mencopot Direktur PDAM Mamasa yang tidak mampu bekerja mengurus hajat di bidang pengelolaan air di Mamasa serta membiarkan terjadinya pelanggaran Perda nomor 4 tahun 2016 tentang penyertaan modal di lingkungan PDAM Kabupaten Mamasa. Menuntut lembaga DPRD Kabupaten Mamasa untuk benar-benar bekerja secara serius untuk kepentingan rakyat, mengawasi berbagai program pembangunan pemerintah di Mamasa. Mendesak Kejaksaan Negeri Mamasa untuk memproses secara serius berbagai laporan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkup pemerintahan Kabupaten Mamasa. Mendesak Kejaksaan Negeri Mamasa untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran belanja tak terduga senilai 22,6 miliar rupiah tahun 2021. Mendesak Kejaksaan Negeri Mamasa untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana alokasi khusus DAK termasuk penyelesaian pembayaran DAK yang masih tertunggak belum dibayarkan tahun 2021. Mendesak Kejaksaan Negeri Mamasa untuk melakukan pengawasan dan pendampingan secara serius terhadap seluruh pekerjaan pembangunan di Kabupaten Mamasa sesuai instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per garis mendatar 01
4 garis straight garing A garing JA garing 11 garing 2016 menuntut Polres Mamasa untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum polisi yang diduga menjadi kontraktor atau berafiliasi dengan kontraktor dalam berbagai pekerjaan proyek pembangunan yang ada di Mamasa. 16. Menolak dinasti kekuasaan yang telah menyengsarakan rakyat Mamasa lebih dari 1 dekade. Mendesak pemerintah 17 mendesak pemerintah Kabupaten Mamasa untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan persoalan pasar dan menentukan status pasar secara permanen. Mendesak pemerintah Kabupaten Mamasa menyelesaikan persoalan tempat pemprosesan akhir TPA yang berada di Saluboy. Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 hari sejak tuntutan ini disampaikan, maka kami akan kembali melakukan aksi yang sama dan terus mengawal tuntutan ini sampai semuanya dipenuhi. Demikian pernyataan sikap kami yang kami sampaikan atas nilai nurani dengan berbagai ketidakadilan di Mamasa. Perjuangan ini harus dimenangkan sebagai bentuk keterpanggilan melawan segala tirani pemerintahan di Mamasa. Mamasa 6 Juli 2022 atas nama Koalisi Rakyat Mamasa Bersatu, Koordinator Lapangan Reski Masran. Terima kasih.